Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ikhtiar Channel. Kali ini saya ingin membahas mengenai cara lockup, sekaligus membuka pemahaman dalam rangka menentukan berapa jumlah yang mau kita lockup dan juga berapa lama kita mau lockup, karena hal ini sangat menentukan tingkat penambangan di masa-masa berikutnya. Kita tahu sejak 1 Maret kemarin penurunan rate penambangan menurun drastis. Oleh sebab itu, menentukan seberapa besar kita lockup dan berapa lama kita mau melockup itu sangat perlu kita perhatikan untuk menjadi pertimbangan. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Pertama-tama kita lihat ya aplikasi kita. Jadi kita langsung tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari ini ya, terutama mulai dari 1 Maret kemarin ya. Kita buka. Nah, inilah tampilan sekarang setelah 1 Maret ya. 1 Maret tampilannya seperti ini. Dari tampilan ini yang perlu kita ketahui ya, ini ada tampilan atau menu ya, menu lockup. Di dalam menu lockup di bawahnya ada keterangan ya, ada keterangan yang saya sudah siapkan translate-nya ya. Nanti kita buka. Sebetulnya kalau mengenai cara lockup-nya sangat mudah. Cuman yang jadi masalah adalah kita harus paham dulu seberapa besar yang mau kita lockup dan seberapa lama kita mau melockup dan apa efek dari kita melockup. Nah, ini sebenarnya yang penting itu, sehingga menjadi dasar pertimbangan kita. Soalnya kalau cuman melockup sangat gampang ya. Ini kita buka lockup itu ya, gitu ya, di sini muncul ya, muncul ini. Jadi kalau nanti sudah tahu pemahamannya, tinggal gampang saja, tinggal kita nyetel. Terus pertama yang ini ya, ini yang ada ini dicentang kotak ini, yang otomatis dicentang. Setelah itu baru kita mau pilih berapa persentase yang mau kita lockup. Ini contoh 90. Terus ini contohnya 3 tahun ya. Ini yang sebagai contoh ini ada 457,8%. Nah, ini akan menjadi pengali nanti ya dalam rate di setelah tanggal 14 Maret. Nah, ini. Jadi setelah itu ini contohkan misalnya bagaimana kalau kita pilih 50% misalnya. Nah, 50%. Ini menjadi tinggal 254. Kalau kita 90 tadi 457,8. Ini 3 tahun. Kalau 1 tahun gimana? Nah, kalau 1 tahun turun lagi. Nah, ini harus kita pahami, karena inilah nanti penentu rate kita dalam menambang setiap hari ya, setelah tanggal 14 Maret, dan itu akan selalu menurun setiap bulan. Ini makanya perlu dari awal kita pahami betul ini mengenai berapa lama
berapa presentasi pengujian dan durasi pengujian. Ini sangat penting nanti. Baiklah, kita pahami dulu ya. Ini saya sudah menyiapkan translate-nya ya dari ini penjelasan yang berbahasa Inggris ya. Nah, ini dia. Jadi setelah saya translate seperti ini kira-kira ya bunyinya. Tim Core 2 Maret. Pagi hari ini jaringan Pi memberlakukan versi pertama dari formula penerbitan hadiah yang memproyeksikan batas pasokan untuk hadiah penambangan di masa depan. Nah, jadi mulai hari ini sudah rate-nya menurun ya, rate-nya menurun. Dan nanti saya tunjukkan ya seberapa besar penurunan rate setelah tanggal 2 Maret ini. Ya. Dan ini nanti setiap bulan akan selalu menurun. Akibatnya tingkat penambangan dasar telah menurun dan akan disesuaikan setiap bulan. Nah, setiap bulan akan menurun terus setelah mengikuti formula. Baca selengkapnya. Untuk detail tentang cara kerjanya, perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan mereka ketika mekanisme penambangan baru mulai berlaku pada 14 Maret nanti. Nah, setelah 14 Maret nanti penambangan itu akan menggunakan formula yang mulai berlakukan. Maka nantikan nantikan tanggal 14 Maret. Terus ketuk penguncian untuk pengaturan penguncian pada hari ini. Artinya mulai hari ini ya kita harus melakukan penguncian. Jangan sampai tanggal 14 Maret nanti kita belum melakukan penguncian. Karena penguncian itulah yang akan menentukan seberapa tingkat hasil penambangan kita. Nah, gitu ya. Jadi coba saya akan tunjukkan ya betapa besarnya, gratisnya ya penurunan dari. Nah, ini saya sudah ini ya. Ini adalah posisi yang saya contohkan ini, akun yang saya contohkan sebelum 1 Maret. Nah, sebelum 1 Maret rate-nya itu masih tinggi. Ya, ini 42/59, artinya 59 member dengan tingkat 42 yang aktif. Itu tuh hasil per harinya yaitu 2,26 kali 24, artinya kali 24 jam. Itu adalah 54,24 koin per hari. Ini sebelum tanggal 1 Maret. Nah, sementara setelah 1 Maret kita lihat. Ini ya, 54,20. Nah, kita lihat ini sesudah 1 Maret. Nah, ini kan dengan jumlah 59 member dan yang aktif sama dengan yang tadi, yang sebelumnya ya, 42. Ini hasilnya atau rate-nya itu 0,54 kali 24 jam, hanya 12,96 koin per hari. Kan sangat jauh ya, sangat jauh sekali. Dan ini akan selalu turun setiap bulannya. Akan tetapi sesuai penjelasan tadi yang translate-nya, bahwa setelah tanggal 14 Maret ada reward yang akan dihitung. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka ya akunnya ya. Kita buka akun kita, aplikasi kita. Ini coba kita lihat ya. Kita lihat. Ini dia.
mulai tanggal 14 nanti ya. Ini kondisi sekarang ya, kondisi sekarang itu Pioneer itu 0, rate-nya, maksudnya ini rate-nya 0,024 per jam. Nah, Pioneer ya. Terus kontributor ini juga 0,024 per jam. Ini dari mana kontributor kok dapat segitu? Ini didapat dari circle kita yang sudah 5 kali 0,05. Seperti apa sih security circle ini kok bisa menjadi 5,05? Artinya kita sudah mengajak 5 atau lebih, ya kan, teman untuk bergabung di ini. Terus kita jadikan circle, kita lihat. Nah ini ketika kita memasukkan 5 member untuk menjadikan security circle, makanya ini akan menjadi kuat. Dan ini nanti akan menjadi perhitungan kita di penambangan setelah tanggal 14 Maret. Nah, jadi sangat berarti juga ini ya, security circle. Kita balik lagi ya. Ini security circle. Terus ambasador ini yang dicontohkan, ini setiap akun beda-beda nanti ya. Setiap kita nanti beda-beda tergantung dari security circle, terus ambasador dan juga node nanti ya. Kita satu-satu dulu. Yang ambasador ini 0,438 per jam. Dengan rincian yaitu 37 ya, 37 karena ini yang aktif ini 37 dari 59 member tadi. Jadi ini perhitungannya 37 kali 25% kali 0,024 ditambah 0,24 sama dengan 0,438 per jam. Nah ini nanti selain kita perhitungannya berdasarkan Pioneer, kontributor atau security circle atau ambasador, itu juga dari node. Dari node ini yang menggunakan PC ya, menggunakan PC atau laptop. Ini nanti akan dihitung ini setelah tanggal 14 nanti. Jadi nanti penting juga ya. Tapi khusus untuk node ya. Nanti kita bahas khusus ya. Kita bahas khusus setelah ini untuk node. Kita lihat ya ini pratinjonya ya. Pratinjo simulasi penambangan. Nah, simulasi total mining rate 1,56 per jam. Nah, ini ya. Ini nanti berdasarkan ini hitung-hitungan setelah 14 Maret. Nah, ini kita penting. Dari mana ketemu 1,56 pi per jam? Nah, ini berdasarkan satu adalah base rate. Nah, base rate-nya tadi 0,237 atau dibulatkan tadi 0,24 gitu ya, 0,24. Itu base rate ya, 0,24. Nah, ini ya, ini penambangan setelah tanggal 14 Maret maksudnya ini. Terus dikali booster. Booster ini 657,48%. Dari mana booster itu? Nah, lewat booster itu. Ini booster itu dari Pioneer atau kita sendiri. Terus circle tadi 5 kali 20%. Nah, terus di tambah dengan lockup. Nah, lockup berarti sangat-sangat penting ya. Ini karena akan dikalikan, ini akan menjadi pengalian. Jadi penting kita lockup nanti menentukan akan berapa persen. Ini ya di sini akan jelas. Jadi Pioneer, security circle atau lockup itu akan menjadi penentu karena akan menjadi pengalian dalam menghitung rate kita setelah
tanggal 14 dan seterusnya yang akan menurun setiap bulan. Nah, makanya itu sangat penting ya. Jadi kita bisa menentukan tuh untuk mengejar presentasi. Terus reward. Nah, ini reward. Reward ini cukup besar ya, karena kalau pion satu orang ini dapat satu. Terus referral tim ya, dari tim ini seperti yang saya contohkan ini 16 ya, 36 yang aktif saja ini kali 0, berarti 9. Nah, terus ditambah dengan utility user bonus. Ini artinya nanti kita itu akan tersambung dengan e-commerce ya, yang kita ini kan, yang sambung ke blockchainnya, yang utilitas ya. Jadi kita akan dihitung nanti, dan juga bonus nodu dan juga node bonus nanti akan dihitung tuh. Makanya ke depan ya, ini setiap member sangat sarankan untuk menggunakan node ya, menggunakan, walaupun tidak wajib, tapi akan menjadi pengali yang sangat besar. Karena setiap bulan nanti akan selalu turun. Kalau tidak mengenai itu maka akan sangat disayangkan ya. Itu. Jadi dengan mengetahui simulasi ini, maka kita bisa tahu ya, atau kita bisa menjadi pertimbangan seberapa besar kita mau lock up dan seberapa lama kita mau lock up. Karena ini akan menjadi penentu ya, penentu pengalian rate kita setelah 14 Maret nanti. Itu ya. Jadi baiklah, kita langsung praktekkan saja ya. Kita akan langsung praktekkan saja bagaimana kita melakukan lock up. Nah ini, setelah kita tahu tadi ya, gambaran seberapa besar kita harus di lock up, nah, gitu ya, seberapa lama, karena di dalam lock up itu ada ini ya, ada dua ketentuan, yaitu persentase penguncian ya. Ini saya akan buat 90% lah ya. 90%, maksudnya ini 90% berarti saat mainnet nanti saya akan menggunakan 10%-nya saja dari koin yang udah kita tambang. Ini berarti kalau 7.000 berarti sekitar 700 ya. 700 aja yang kita akan gunakan atau kita akan bisa gunakan setelah mainnet nanti ya. Ini 90%. Terus ini kalau gimana kalau 2 tahun, kalau 1 tahun itu karena itu ini menjadi pengali ya, maka saya pilih 3 tahun saja ya, karena akan menjadi pengali yang sangat besar nilainya nanti ya, makanya saya pilih 3 tahun. Jadi pastikan ini dicentang ya, yang ini di kotak yang kecil ini dicentang, yang tanda kuning itu, terus kita simpan. Berhasil pengaturan pengujian. Nah, jadi melakukan seperti ini boleh dimulai dari sekarang. Maksudnya jangan sampai tanggal 14 Maret nanti kita belum melakukan pengujian yang seperti ini, karena ini akan sangat menentukan. Setelah tanggal 14 Maret nanti akan menentukan rate kita. Bisa jadi akan lebih sedikit ya, tapi bisa jadi akan menjadi lebih besar ya, tergantung dari settingan kita tadi. Makanya penting kiranya, apalagi bagi yang ini ya, yang punya PC atau laptop, itu sangat disarankan untuk mengaktifkan nodenya ya, untuk menggunakan node. Mengenai bagaimana cara menginstal dan sebagainya, nanti ada grup yang bisa kita informasikan ya. Oleh sebab itu jangan lupa ya, bagi teman-teman
yang belum subscribe channel ini, pastikan teman-teman subscribe agar kalau ada info-info terbaru dari channel ini, maka teman-teman akan mendapat notifikasi. Baik, itu saja ya dari saya. Sekali lagi, dalam waktu dekat ya, kita akan membahas sedikit ya mengenai node ya, agar kita nanti setelah 14 Maret ini rewardnya kita juga dapat ya dari nodenya. Karena itu kalau saya mendengar dari obrolan di grup Telegram gitu ya, kita mengaktifkan node itu sangat besar nilainya ya, sangat besar nilainya. Karena kita ya yang mengaktifkan node itu, dia setiap bulannya dia ya akan mendapatkan bonus ya, bonus reward yang kalau kemarin sempat dihitung-hitung gitu kan, 1 bulan dengan apa ya, dengan sendiri artinya tidak ada referral ya, ini sendiri tidak ada referral, dia cukup lah untuk ini ya, untuk biaya operasional dan menutupi ya pembelian alat di awal untuk PC atau laptop. Jadi sangat disayangkan ya apabila kesempatan ini nanti tidak teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya, karena ilmu itu bisa kita cari ya. Saya sendiri juga belum ini, tapi saya akan belajar ya, ada di grup, dan nanti teman-teman bisa sama-sama belajar di sana agar kita sama-sama bisa mendapatkan lebih ya dengan mengaktifkan node. Jadi itu saja ya, sekali lagi itu saja dari saya. Mudah-mudahan dengan video ini ya teman-teman bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan mau berapa persentase kita lock up, begitu juga berapa lama kita mau lock up, karena itu akan menjadi penentu besarnya rate penambangan kita setelah 14 Maret, dan itu akan selalu menurun setiap bulannya. Jadi ini ya sangat-sangat menentukan ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Ada salah kata yang mungkin tidak pas, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Atau mungkin ada yang saya sampaikan tidak pas ya, karena ini kita sama-sama memahami ya, kita belajar memahami aja, dan itu yang saya bisa sampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.